betapa beratnya. Jadi itulah yang mengawali hidup saya. Jadi kalau ada anak-anak muda ini merasa miskin, saya dilahirkan di situ oleh Tuhan. Tentu Tuhan punya agenda. Saya waktu itu berpikir pasti Tuhan punya agenda. Dilahirkan di tempat miskin, Tuhan punya agenda agar karakternya jadi, agar tidak pernah nyerah dalam hidup. Kakak saya mati 7, biar saya hidup sendirian. Itu juga skenario Tuhan agar saya tidak menyerah, tidak merasa sendiri, terus sedih, terus mengeluh. Ya, ini Pak adik-adik, ini kalau ada rasa mengeluh, ingat saya, Pak wajib mengatakan tidak boleh mengeluh. Ya, datang ke pura saja udah kue kasih dapat. Nggak mungkin kalian nggak makan. Jadi itulah yang mengawali hari-hari saya. Sampai saya lahir, ditulis di sini di Singaraja. Padahal kampung saya di Batu. Jadi mau lahir saja sudah persoalan. Karena kalau saya lahir di Batu, kemungkinan mati juga. Ya. Jadi mau lahir saja sudah harus hijrah, kalau ada orang Islam bilang. Harus pindah kota, harus ada sejarah yang diarungi untuk kelahirannya Jeruan. Ya, ini untuk mencegah adik-adik ini atau termasuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya agar jangan gampang menyerah. Baru sedikit saya dapat hambatan sudah nyerah. Ya, ya. Dokter hewan sampai suntik ke manpis, apalagi orang. Jadi kita sudah bersyukur sekali. Jadi kalau ada di antara Anda ini masih mengeluh soal, nah, jadi waktu ibu saya hamil saya, ibu saya dan bapak saya sudah berunding, sudah ngobrol, ini pasti akan mati loh. Ini calon bayi ini akan mati kan. Karena udah semua mati. Matinya kecil semua. Ada yang baru lahir mati. Jadi sudah, apa sebabnya? Sebabnya itu saya baru menemukan waktu saya sudah di ITB. Saya ingin tahu kenapa sih kakak saya mati semua. Saya adakan penelitian ke kampung saya. Mahasiswa ITB waktu itu sudah punya nalar, ingin tahu kenapa kakak saya mati semua. Saya tanya, kan banyak om-om saya masih hidup ya, terus yang menyelamatkan saya masih hidup ya. Saya tanya, ternyata kesimpulannya, biar ceramahnya cepat, kemiskinan yang absolut. Jadi tadi salah satu kemiskinan yang absolut adalah makan aja nggak bisa. Ya, Anda mungkin pernah ke Bali, sering, atau pernah ke Kintamani, ke Batur, dinginnya luar biasa. Jadi sudah miskin, tidak ada makanan, dingin.
Itu hasil penelitian saya waktu saya sudah itu. Terus waktu saya lahir, waktu kakak-kakak saya lahir, itu memotong ari-arinya pakai ngat. Tahu ngat? Ngat itu bambu yang ces gitu, tajam, itu dipakai motong ari-ari. Ya infeksi lah semua. Karena sudah infeksi, dingin, makanannya ketela tiap hari. Jadi melarat sekali itu. Rumah seperti kandang sapi. Ini membayangkan nih, Anda pernahkah tidur di kandang sapi atau di kandang babi? Rumah saya udah kayak kandang babi, kayak kandang sapi, madukan ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kehidupan kami. Makanya kakak saya mati semua. Karena makanannya nggak jelas, tidak higienis waktu lahirnya, ya. Nah, waktu ibu saya hamil saya, ayah saya dan ibu saya sudah gelisah karena trauma anaknya mati semua. Terus, ini adalah latar belakang perjuangan. Bapak saya kebetulan pejuang anak buahnya Pak Ngurah Rai. Jadi kalau Anda terbang ke Bali, mendarat di Bali di airport Ngurah Rai, itulah pemimpin bapak saya dulu. Bertempur. Jadi kalau saya punya semangat kayak begini, itu salah satu penyebab. Ya. Dia bertempur, mengorbankan jiwanya berani. Dan tidak digaji. Membela negara tidak usah digaji. Itu karakter. Jangan itu dasar-dasar saya. Saya kalau membayangkan tahun 1949, saya sering begini. Kok bisa hidup saya? Jadi kesana kemari bapak saya mencari pendapat. Karangasem, temannya pejuang, begitu datang, Bu Santi apa kabar? Woi senang, biasa lah. Bapak kalau ketemu teman-teman lama kan pasti senang sekali. Ya, teman SD, teman SMP, senang sekali, teman perjuangan berkali-kali hampir mati. Terus bertanya pada bapak saya, berapa anakmu? 6. Pada sekolah di mana sekarang? Apa sekolah? Mati semua. Jadi semua temannya pejuang-pejuang itu memarahi bapak saya. Kok sudah 6 anaknya meninggal, kok masih campur sama istri? Ya. Mestinya jauhin istri, ya jangan hamil. Tapi Tuhan menyembuhkan. Campur lagi dia sama istrinya, bapak saya hamil, saya di dalam. Bingung bapak saya, ibu saya. Kesana kemari, ke Tabanan, Karangasem, teman-temannya pejuang nih, akhirnya ke Singaraja. Di Singaraja lah ada temannya yang agak positif waktu itu.
bukan agak, sangat positif menyambut janin ini. Udah, Guru Santi, anakmu bawa ke sini, ke Singaraja. Di sini dilahirkan. Kamu tak cocok punya anak. 6 punya anak mati semua, ya nggak cocok kamu punya anak. Udah, calon anak itu saya minta. Saya mengadopsi. Jadi ini adalah anak adopsi. Diadopsi oleh beliau yang menjadi bapak angkat saya. Namanya Pak Made Tantre. Di buku riwayat hidup saya ini sudah ada. Sudah saya tulis Pak Made Tantre di Singaraja, di Bayangkuyang rumahnya. Dan di sanalah saya dilahirkan. Hari-hari saya ditanam di situ. Bidan yang nolong saya datang membawa tools kit, sudah steril. Guntingnya, apanya semua sudah steril dari rumah sakit sebelahnya. Karena rumahnya beliau dekat sama rumah sakit umum di Belek. Saya lahir dengan steril di rumah itu. Dan hari-hari saya ditanam di rumah itu. Dan sekarang ada prasasti di situ. Siapa adik-adik nanti kalau ada yang mau napak tilas untuk membakar diri, datanglah ke situ. Ada prasasti di situ, di rumah itu, Pebuyangan, Banjar Pebuyangan. Di sini ditanam Ari-Ari Insinyur Jero Wacik SI pada tanggal 24 April 1949. Prasasti itu ditandatangani oleh Menteri SDM. Tekan oleh saya agar dijadiin contoh oleh umat-umat Hindu. Saya sering ngetes dan sering gagal. Ngetes orang, Ari-Arimu di mana ditanam? Nggak ingat. Kalau hari-hari nggak ingat, marah tuh kan dapat. Itu jadi manggu, ya. Ingat dong hari-hari di mana ditanam. Sekarang nih adik-adik tanya, lihat, tanya bapaknya, tanya ibunya, hari-hari saya di mana ditanam? Oh di sini. Atau di rumah yang udah dijual. Datangin ke situ. Abang Canang. Agama kita agama Canang. Tunas di situ. Ambil tanahnya. Doain, yuk. Saya pindahin kamu ke rumah yang saya punya sekarang, rumah baru. Di situ ditanam Sekanderpat itu. Anggapati, Banaspati Raja. Karena menurut agama kita, jangan agama itu hanya dipelajari mau bakti saja dong. Ambil esensi-esensi. Di agama kita mengatakan bahwa Kanderpat itu lahir bersama kita. Waktu kita di dalam ada hari-hari, ada ketuban, ada darah, itu yang menjaga. Waktu kita masih janin. Dan waktu kita lahir bersama-sama dengan dia di kawah. Dan menurut bacaan-bacaan saya, Tuhan memerintahkan kepada mereka itu jagain janin ini sampai nanti dia mati. Jadi sekarang nih, di sini kan tempat saya. Dia lihat, wih, Jero Wacik masih berkibar. Di sini. Kalau kamu percaya, kalau kamu nggak percaya ya soal itu. Ya kalau kita membakti di situ selalu ini.
jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Jadi siapa yang nanti kalau pas piknik ke Bali, lihat, oh jangan mana rumah lahirnya Pak Jero Aceh, lihat di situ. Oh, ada prasasti. Oke, lahirlah saya di situ. Gemuk saya. Karena apa? Anget. Kita mandi dingin. Lahir steril, pakai gunting yang sudah di steril. Terus Pak Made Andre itu kaya. Jadi nasib saya baik. Jadi makan telur tiap hari ibu saya. Ibunya, saya kan di dalam masih. Makan telur, minum susu, beras makanannya. Itu kalau Tuhan punya mau, itu jalannya. Kalau saya di Batur lahir, memang mati. Akhirnya gemuk, sehat. Umur 11 bulan, 6 bulan, di guru bapak saya kan besingjuari. Nah, Bali kan yang kalau gati singjuari. Cuma kalau gati di nasi ini, udah di nasi, lahir di sini. Jadi setelah saya umur 6 bulan, diajaklah mau pamit. Di Pak Made nanti Pak Made, kami pamit. Terima kasih sudah dibantu semua. Udah lu jagain anak ini. Nah, ini ada spiritual sedikit. Jadi kita banyak sekali di Bali spiritual. Ya. Pak Made Tantri itu ternyata jago melihat garis tanah. Ya. Katanya di bapak saya yang cerita kepada saya, Ruh, ini panah ini akan jadi hebat nanti. Bapak saya waktu itu mikir, mudah-mudahan panggil jadi camat. Karena hebat waktu itu jadi camat bertanggung kok gitu. Nggak ada jadi menteri itu pecah hati bumi ini. Ya. Pamit. Jaga anak ini. Kita jaga bareng-bareng. Pamit dari Beleng, dari Singaraja tuh. Sampai di Batur, kembalilah kepada UUD 45. Ujung-ujungnya miskin. Kembali makanannya ketela, rumahnya sama dengan kandang sapi, ya, dingin, sakit-sakitan masalah. Begitu sampai di Batur mulai sakit-sakitan, umur 11 bulan, tanda petik, kurus sekali dan sudah dikatakan meninggal. Terus rame udah di kampung rame. Panah ibu sakit gen mati. Lah gue panah itu. Terus tetangga-tetangga pada datang. Ada salah satu tetangga yang sakti juga. Jadi waktu zaman itu libatin hanya sakti-sakti. Dia datang ke rumah saya, mana bayinya itu ipet, otak kecil sekali katanya. Saya ketemu sama Pak Titit. Saya udah tulis di situ. Saya ketemu sama dia, saya udah di TV. Gimana sih waktu itu? Dia bilang, oh, dia udah kecil sekali, kurus sekali, kering. Terus masih ada denyut. Pas masih ada denyut, dibawa ke pura Bukit Mentik. Saya udah tulis juga sini. Di Batur turun ke bawah dekat Danau Batur. Sampai di sana ternyata hidup benar. Masih hidup, berangkat tak hidup. Terus sehingga tidak dikasih. Kamu kalau ada ngomong Bali gitu ngerti nggak? Nah, jadi sudah tidak dibolehin pulang. Dia menjadi pura dah. Umur 11 bulan itu diam di situ. Mondok, naik pondok yang bapak yang jadi ini moyong begitu.
Ada kentang saya makan, ada singkong saya makan, ada apa, itulah apa yang tumbuh di situ itu yang saya makan. Itu namanya Tarsan. Terus nggak makan mewah nasi, enggak lah. Itu umur 11 bulan. Terus sampai ini yang Pak Jeromangku sudah singgung tadi, sampai umur 6 tahun. Di sana nih di pura itulah. Anda kalau nanti ingin lihat sekali-sekali nanti pura itu, ya, kamu bisa lihat. Waktu saya jadi menteri, yang dirjen, sekjen, dirut Pertamina, dirut PLN semua ke sana. Waktu bilang Pak Menteri mau ke pura gitu. Saya kan setiap ordalan saya mesti ke pura dan Keleneng. Saya mimpin, kalau di sini Jero Mangku yang mimpin, di sana saya yang Jero Mangkunya. Keleneng. Terus ternyata umur saya 6 tahun, ada undangan gede itu, terus banyak yang trans, Kerawan banyak, ribuan orang sembahyang, banyak yang trans. Terus biasa kalau di pura itu ada yang trans, dipikir oleh pengisir, inilah karade, rauh pemikir. Biasanya diuji dulu yang trans, dibuatkan api unggun yang gede. Siapa yang trans jebur situ. Kalau kepanasan, wah gitu berarti bohong. Tapi kalau dia menari di atas api, nah ini benar nih, sesuhunan raung. Dan ternyata ada beberapa orang di atas api nari-nari begini. Terus mereka lah yang mengeluarkan ujar. Oh, kita harus bikin pemangku di pura ini. Salah satu pemangkunya adalah Isantri. Saya umur 6 tahun gitu. Dipanggil lah kita. Ketika bapak saya sama ibu. Bang, saya dulu di Jeromangku. Ini ibu saya, bapak saya. Pokoknya asal hidup penantiannya jadi apinya. Kenapa mati sepejalan? Asal hidup penantiannya dari api dan ngiring. Dilantik lah saya waktu itu, diberi nama Jeromangku. Saya singkat namanya Jerowati. Jadi sejak itulah saya menjadi Jerowati. Itu perjalanan di awal-awal. Terus berkembang. Baik, bergenep-genep ambatannya. Jeromangku itu singgah di pesul di pura. Harus ngoyong di pura. Jeromangku warga ini kalau tidak boleh ngantor, gimana coba? Harus ngoyong ini berhari-hari, kan nggak mungkin, ya? Tidak boleh. Sekolah SD nggak boleh. Jadi saya hampir buta huruf. Karena pengelisir udah mengatakan Jero sudah dikicil-kicil. Saya masih kecil, umur 6 tahun. Apa sih tahu? Ternyata dengerin kekawin tidak pernah ada kalimat yang mengatakan bahwa pemangku tidak boleh pinter. Bahwa pemangku itu nggak boleh bersekolah, ngajarin gitu. Akhirnya bapak saya kan agak radikal sih, karena perjuangan begitu. Ternyata sih tidak ada larangan untuk bersekolah. Masuklah saya ke SD. Umur 9 tahun yang baru masuk SD. Telat kita. Apa boleh buat 9 tahun masuk SD, terus diuji di sana, dites oleh Pak Kepala Sekolah, ternyata ngitung menulis dan buat, akhirnya masuk yang kelas 2. Dan seterusnya kelas 2 masuk terus sampai biar pendek lah cerita sampai ke ITB. Itu. Jadi itu perjalanan betapa beratnya kita. Pada waktu saya udah menteri ini ngajak di para
para dirjen, Biro Pertamina, Biro PLN datang ke sana, ketawa-ketawa, pengusaha-pengusaha banyak ingin tahu mana puranya Pak Menteri. Ternyata komentar dia, waktu saya tanya, udah lihat pura saya, sudah. Apa komentar kalian? Kami heran Pak Menteri. Kok Pak Menteri bisa hidup di sini ya? Padahal kayak begitu tanya, kayak begitu recehnya, ya, kok bisa hidup ya? Itu kalau Tuhan benar. Akhirnya jadi menteri juga saya. Nah, itu psikologi perjalanan yang sampai dengan masuk Astra, lulus ITB, masuk Astra, kuliah UI. Ya. Karena saya merasa kurang, jadi saya selalu merasa kurang ilmu. Ya. Begitu sudah di Astra, udah insinyur, merasa kurang. Ada ilmu yang ada otak yang menggelitik. Kenapa ya UI? Kenapa ya di UI banyak banget menterinya? Ya, Pak Radius Prawondo, Pak Mitro, Pak itulah bos-bos Berkeley. Kok banyak sekali menterinya dari UI? Saya kepingin tahu kan, kepingin tahu caranya biar gampang. Kuliah UI, Fakultas Ekonomi, masuk saya di situ. Nah, setelah masuk, nah ini, nah kemarin saya sering ngobrol sama si Agus Agung. Jadi jangan berhenti baru S1 sudah puas. No. Ambil lagi amunil perguruan tinggi. Ya. Saya bilang sama sini aku, ibumu jadi dokter bisa. Kamu harus bisa. Jangan terus senang-senang. Maunya jadi hebat, kalau senang-senang nggak bisa. Harus bertempur. Nah, itu terus masuk partai umur 54. Ini ceritanya nih yang tertarik sama urusan partai. Pas di Pura Desember 2003, di Pura Bukit Penting nih, saya mekemit di sana. Tahu mekemit nggak? Nah, mekemit itu nginep 3 hari obrolan, 3 hari saya di situ. Mekemit. Di situ saya mendapat komisi bahwa saya harus ngurus negara. Ngurus negara? Gimana caranya ngurus negara? Oh, saya di swasta. Gimana? Dalam hati saya, kalau memang saya yang Widi ingin biar saya ngurus negara, saya yang Widi mesti membuatkan lurungnya, jalannya. Sekolah juga baik, ITB, UI, kerja di Astra, ya tinggal turun ini dari lewat mana ini? Kan saya yang Widi Maha Kuasa. Akhirnya saya pulang dari Pura, baru sampai di rumah saya di sini di Senayan. Ya. Begitu sampai rumah saya udah bulat, saya mau masuk partai politik. Umur 54 saya masuk partai politik. Dan yang saya pilih adalah partainya Pak SBY. Kenal juga kagak. Nah, 10 bulan kerja keras, kampanye, ini, anak itu nyanyi bisa, ini bisa, pidato bisa, ya, hati baik, senyum terus. Sampai ada yang bertanya, Pak Wajib pernah marah nggak? Ya pernah lah. Tapi kok nggak pernah kelihatan fotonya marah? Kok semua fotonya tersenyum dan tertawa? Loh, kalau saya marah kan saya umpetin marah. Ya. Si Yudhistira kalau marah kan kebanget marah. Gitu. Jadi jangan diobral. Jadi pemimpin tidak boleh diobral marah. Nah, dan seterusnya, akhirnya jadilah menteri. Budpar 7 tahun dan menteri ESDM 3 tahun.
selama 10 tahun ada 8 kali reshuffle kabinet dan saya tidak pernah diganti. Kalau kita pernah diganti kira-kira apa deh? Jadi kerjanya bagus. Berarti kerjanya bagus, jujur, baik, pinter gitu. Nah, setiap ada reshuffle saya udah dengar kan, kenal bahwa ini ya. Pasti. Ternyata sama. Kan bin 1,5 tahun bin ada reshuffle, jadi kira-kira jadi kenal. Teman-teman saya ITB, Pak Aceh, gimana nih reshuffle Bapak kenangan nih? Udah tenang saja. Bapak kok tenang sekali hadapi reshuffle? Saya bilang, kalau saya di reshuffle, saya lebih baik dari kamu. Karena kamu nggak pernah jadi menteri, saya pernah 1,5 tahun. Itu cara saya berpikir. Itu semua cara berpikir positif. Nggak usah takut. Kalau kita baik, Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti lindungi. Nah, sekarang kembali ke agenda utama. Jadi misalnya tadi menyanyi. Ada lagi lagu di Bali yang sering saya dengar waktu saya kecil, udah gede juga. Dengan denawa bisel depan anak ngadapi. Kapan saya didatangi oleh KMHDI sama pengurusnya, 10 orang datang. Saya bilang, kamu pernah dengar nggak lagu ini? Dengan denawa bisel depan anak ngadapi. Oh sering Pak. Kalau kamu lelet, kalau kamu lelet, lagunya nanti saya ganti. Dengan delawa bisa depan awak ejek jeker. Itu bahasa Belanda. Dengan delawa bisa depan awak ejek jeker, diinjak-injak. Jadi kalau kalian pinter, tunjukkan bahwa kalian pinter. Nggak usah sombong. Yang penting nenek moyang kita itu mengajarkan lagu itu maksudnya agar jangan sombong. Ya. Tapi kalau anakmu nanti kalau SD atau SMP ditunjuk jadi ketua kelas, jangan ibunya biasanya di Bali nih, di Bali. Semua ibu-ibu jadi dari ketua kelas. Seperti lesang ibanin, kebang ibanin di pegang tanah ini. Nggak bisa. Jadi kalau anakmu mau dipilih jadi ketua kelas, ambil. Kalau menjadi ketua OSIS, ambil. Ini yang masih kuliah siapa? Siapa yang masih kuliah? Kalau ada lowongan ketua senat, ambil. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Gitu. Jangan keliat-keliut. Keliat-keliut tau nggak? Keliat-keliut. Nah, saya ketua KPSAD dulu. Ini mumpung ada Ire ini, ketua KPSAD, kamu juga KPSAD ya. Nah, waktu saya KPSAD di Jejodalan di seluruh Jakarta ini, di Cinere, di Jelambar, di Cijantung, di Kopassus itu ya, Taman Mini, di mana saja udah lanjut Kirawacik tampil. Megadang, Mepenjo. Jadi Sang Yang Widi melihat. Jadi kalau kalian rajin, Sang Yang Widi melihat. Oh ini bagus. Ini calon. Gitu. Tapi kalau terus ini singnya, itu singnya, aja mendaya gitu. Cari alasan gitu. Cari alasan. Oh ini sibuk yang ngantor. Cari iya doang ngantor. Gitu. Saya sering waktu KPSAD. Oh saya nggak bisa cek ini saya ngantor. Cairan ke ngantor. Gitu. Memang saya nggak ngantor. Gitu. Ya bagi-bagi lah waktunya. Jadi ya tapi kembali. Akhirnya yang rajin dikasih oleh begitu aja. Ya, waktu saya masuk partai banyak orang heran, wih Pak Wacik kok cepat sekali ya, langsung udah masuk jajaran. Karena saya rajin.
yakin, tidak pernah nyerah. Jadi ini ada 24 karakter yang isinya pantang menyerah. Ngengken ya, tidak boleh nyerah. Terus satunya apa? Karakter pertama ini yakin akan 4 pilar kebangsaan. Ada nggak yang di sini nggak yakin? Pancasila, ada nggak yang nggak yakin pada Pancasila? Harus yakin. UUD 45 yakin. Wah, pendiri bangsa ini sudah berpikir keras dulu membuat itu. Bhinneka Tunggal Ika, apalagi Bhinneka Tunggal Ika kan diambil dari Majapahit. Jadi itu jadi karakter. Jadi kalau kalian belum punya karakter itu, masukin sekarang pada diri. Ya. Terus bangga menjadi orang Indonesia. Itu juga karakter itu. Jangan tak bangga. Oh, Bali hancur, Bali hancur. Saya kan sering digituin, ya. Bali hancur, begini ada bule. Alah, bulenya kita cuma aja ketemu juga oke sibuk, ya. Saya bilang sama Kapolda, kalau ada bule-bule di Banda-Banda, tangkap aja udah, ulangin ke negaranya. Gitu. Jangan uyutang nih media sosial, ya. Milu nih anak-anak muda, milu, ini canggung rusak, ini rusak. Enggak, saya udah bolak-balik ke Bali, enggak rusak. Orang sedunia masih kepingin ke Bali. Kenapa? Karena Bali itu indah, budaya yang tinggi. Gitu. Jadi nanti buku ini akan saya berikan kepada Bapak untuk difotokopi dan dibagi-bagi. Ya. Terus yang ini juga, ini riwayat hidup nih, lengkap nih. Dari sejak belum lahir sampai dengan jadi menteri ada di sini. Liku-likunya ada semuanya. Nah, itu bisa siapa yang berminat pelajari itu. Menarik ini, menarik, enak gitu. Dan saya bikin dengan bahasa yang sederhana, yang tidak bahasa belelengan lah, yang gampang dicerna. Jadi nggak usah jangan aneh-aneh. Nah, terus ini Pak. Jadi saya selalu setiap step hidup saya 100 hari saya bikin bukunya. Apa yang saya sudah kerjakan waktu 100 hari pertama, saya tulis, saya bikin fotonya. Jadi biar rakyat tahu, Pak Presiden tahu itu yang dikerjakan oleh Jerwacik selama 100 hari. Terus yang 7 tahun ini saya bikin buku Jerwacik 7 tahun membangun kebudayaan dan pariwisata. Saya bikin bukunya. Ada lengkap di dalamnya. Apa-apa saja yang sudah saya kerjakan 7 tahun. Gitu. Jadi, nah ini yang tadi disinggung oleh Pak Nyoman. Buku yang tahun beliau juga mempidatokan ini. Ini buku ini udah ratusan ribu buku dicetak setiap tahun. Ini betapa terkenalnya saya waktu itu. Terkenal, dapat honor, gitu kan? Oke. Tadi saya membawa buku ini, Pak Nyoman bertanya, kok Bapak masih membawa buku itu di bawah bendera revolusi? Ya. Saya baca ini, karena di sini banyak sekali karakter. Saya baca karakter. Jangan jelek-jelekin pemimpin, gitu. Nggak boleh. Oke. Terus saya menciptakan 2 teori hidup. Satu trilogi pendidikan GW di tahun 2021. Ya. Trilogi pendidikan. Nomor 1 adalah bukan uang. Nomor 1 adalah kemauan. Nomor 2 adalah otak yang baik, yang cerdas. Nomor 3, kemauan dan otak bisa mencari duit. Jadi itu berproses tuh mencari duit. Jadi duit itu nggak sulit dicari oleh kemauan dan otak. Yang kedua
pada waktu mahasiswa ada namanya teori saya catur dharma mahasiswa. Studi, ada 4 catur dharma. Studi nomor 1, bikin grup belajar, keperpustakaan segala macam itu studi. Yang kedua, studi organisasi. Itu tadi yang saya bilang senat ikut, jurusan ikut. Ya. Nah, terus yang ketiga, bercinta. Ini kayaknya semua sudah melakukan kalau yang bercinta. Ya. Itu cara untuk mendapat calon pasangan hidup waktu kita masih mahasiswa. Karena kalau saat kamu sudah direktur baru nyari-nyari cewek, nanti bisa curiga kita. Dia senangnya sama mobil saya, apa jabatan saya. Tapi kalau waktu mahasiswa kan masih miskin kita. Kalau waktu itu dia sudah cinta, berarti oh benar dia cinta sama saya. Terus yang keempat, yang terakhir, berwirausaha. Belajar mencari uang. Itu dilakukan waktu mahasiswa. Jadi jangan tidak mau mencari uang. Kita punya orang tua segala macam. Kalau bisa kita mencari uang, carilah uang. Biar orang tua lebih ringan. Oke. 11:05 ya. Oke, sementara segitu dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan memancing. Dan gini, saya senang kalau ada nanti adik-adik misalnya berlima atau berenam atau bersepuluh ke rumah saya.